Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Mata Lokal Pemilih Lampung. Tribuners, kali ini Mutiara sudah spesial yang akan berbincang bersama dengan Mutiara selama 30 menit ke depan di studio Tribun Lampung. Langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada calon Bupati Kabupaten Pringsewu, Bapak Adi Erlansyah. Halo Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Pak Adi ini sudah ada calon wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, yaitu Bapak Hizbullah Huda, atau panggilannya Gus Hiz. Nah Tribuners, tadi sudah Mutiara perkenalkan dua narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya Tribuners, kita tahu nih bahwasannya pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten atau kota di Provinsi Lampung ini sudah berlangsung pada tanggal 27 sampai 29 Agustus kemarin. Dan ini menurut informasi yang Mutiara terima, ini pasangan Pak Adi dan juga Gus Hiz ini di hari pertama mendaftarnya. Ya, jadi yang pertama, di hari pertama tepatnya di tanggal 27 Agustus 2024. Terus juga ini cek kesehatan pertama, turun ke masyarakat yang pertama. Semuanya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, langsung saja nih ya, karena semuanya sebab pertama ini sepertinya memang persiapan dari Pak Adi dan juga Gus Hiz ini sudah mantap tentunya ya, maju di Pilkada di November 2024 nanti. Mungkin langsung saja nih ya Tribuners, kita berbincang dengan kedua narasumber kita. Langsung ke Pak Adi nih. Ya. Pak, ini sudah dua kali kebetulan kita berjumpa Ya, Pak Adi. betul. Mungkin Mutiara ini ingin tahu nih saat ini Ya. bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah baik ya. Semua Alhamdulillah. tetap berjalan seperti biasa. Oke, nah kalau Gus Hiz sendiri ini pertama kali Siap. Gus Hiz hari ini Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah kali ini kita akan berbincang bersama dengan Tribuners di rumah seputar kemarin seperti apa nih pendaftaran dan juga tentunya persiapan dari Pak Adi dan juga Gus Hiz menjelang Pilkada pada bulan November nanti. Nah langsung saja nih Tribuners, karena kemarin masih hangat-hangatnya seputar pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Pringsewu sendiri. Kita tahu bahwasannya Pak Adi dan Gus Hiz ini sudah hari pertama dan menjadi pasangan pertama nih yang mendaftar diri ke KPU Pringsewu. Nah, Mutiara ingin bertanya Pak Adi, sejauh ini bagaimana perasaannya Pak setelah sudah selesai mendaftar dan juga sudah melakukan tes kesehatan? Apakah masih ada perasaan mungkin kayak was-was atau malah lega gitu Pak? Ya, kalau perasaan was-was, khawatir sedikit-sedikit ada lah. Oh, sedikit-sedikit. Baik. Kan masih di kita awal sekali, apalagi yang pertama mendaftar gitu ya, pertama kali kita ikut pemeriksaan kesehatan. Tapi saya sudah lega karena artinya semua proses yang kami lalui itu bisa berjalan dengan lancar ya, dan ya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti lah ya, terkait dengan proses pendaftaran untuk pencalonan. Oke, jadi pendaftarannya kemarin alhamdulillah lancar ya Pak ya. Jadi yang pasangan pertama tapi lancar, walaupun ada sedikit perasaan was-was setelahnya ternyata. Biasa itu ya Pak. Oke, tapi secara keseluruhan sudah merasa lega ya Pak. Istilahnya salah satu tahapan ini yang sangat penting juga kan gitu. Sudah dilaksanakan dengan baik. Oke, nah dari Pak Gus Hiz sendiri ini bagaimana perasaannya setelah selesai pendaftaran kemarin? Ya sama sih Mbak, karena ternyata banyak berkasnya. Iya banyak benar harus berkas. disiapkan banyak banget ternyata berkasnya ya. Tapi kita ada, dan karena memang dari awal sudah dipersiapkan ya alhamdulillah bisa ya selesai lah. Selesai ya. Jadi ada perasaan lega sedikit karena alhamdulillah ini satu tahapan sudah nih yang paling pentingnya. Tinggal tahapan selanjutnya nih bagaimana nih kan masyarakat gitu kan, khususnya masyarakat Kabupaten Pringsewu. Nah Pak Adi ini kan datang ke podcast, kebetulan ini menarik perhatian Mutiara karena langsung dengan seragam ini kan, seragamnya rapih sekali, tentunya jadi ganteng pakai seragam warna oranye-oranye ini ya Pak. Nah ini Mutiara ingin bertanya, apakah memang ini seragam yang resmi dan akan dipakai sampai nanti pada saat pemilihan atau pada saat pilkada diselenggarakan atau seperti apa gitu? Dan ini kenapa warnanya oranye Pak kalau boleh tahu? Iya, karena kan kita tahu nih bahwa partai pengusung dari Pak Adi dan juga Gus Hiz ini identiknya dengan biru ya kan? Demokrat ya Pak. Nah boleh kasih tahu nih Pak ke Tribuners. Jadi ini dia menetapkan untuk seragam kemeja ini juga melalui sebuah proses ya.
Jadi kami berdiskusi dengan tim gitu ya. Karena berdasarkan hasil survei internal kita juga, menyebut nama saya itu masih agak sulit, karena sering salah-salah juga. Ada yang nyebutnya Hadi Erliansa, ada yang nyebut Edi Erliansa. Ya Edi Erliansa, salah semua kan ya. Tapi ketika kita sebut misalnya dengan warna, gitu ya, dengan warna orange, mereka langsung ingat gitu ya. Nah, jadi kami menetapkan ini semata-mata ya tadi untuk lebih mengingatkan kepada masyarakat yang nanti akan menggunakan hak pilihnya, gitu ya, terutama mungkin di kaum ya lanjut usia lah ya. Nah, jadi kalau kesulitan menyebut, apalagi memang disurvei kan harus, kalau survei kan kami sudah melakukan survei, jadi survei kan tim survei meminta masyarakat harus menyebut nama lengkap. Kalau kan nggak masih dalam hitungannya, tapi ketika disebut warna kan lebih mudah gitu. Maka kami menetapkan bahwa kita akan menggunakan seragam kemeja berwarna orange dan tagline-nya juga ada itu. Ojo lali singanggo kelambi orange. Ini pakai bahasa Jawa karena ngelihat mayoritas di Kabupaten Prinseu ya Pak. Iya. Mayoritasnya etnis Jawa. Nah ini kalau untuk, maaf ya Pak, untuk kopiahnya sendiri emang jadi ciri khas juga ini ya Pak? Ya, jadi kita memang dari awal menggunakan apa di atribut kita. Atributnya. Ya, sama lah, saya kira juga ini selain memang ini pakaian sehari-hari juga biar masyarakat juga akan lebih mudah juga ya melihatnya. Iya, ciri khas ya, punya ciri khas. Peci, pakai kacamata kan? Iya, kacamata. Oh iya benar. Dua-duanya sama-sama pakai kacamata ternyata ini. Sama baju oranye gitu ya. Oke, jadi ini memang jadi ciri khas tentunya biar masyarakat Kabupaten Prinseu ini mengenali calon ini, pasangan calon Pak Adi dan Gus di sini pokoknya pakai baju oranye, pakai kopiah dan dua-duanya pakai kacamata. Nggak ada nih calon lain ya. Oke. Kalau pakai helm nanti agak susah. Iya Pak, kalau pakai bener-bener kalau paksa. Yang pantas kayak di acara apapun ya, jelas ya Pak. Nah ini tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Adi. Ini selanjutnya Mutiara ini aja nih dengan Gus His. Gus His, gimana nih perasaannya bisa istilahnya apa ya, ajak gitu kan untuk mendampingi Pak Adi maju di pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Prinseu. Ya, boleh diceritain kepada Tribuners? Ya alhamdulillah senang Mbak, senang sekali ya. Kita dari awal juga sudah tahu Pak Adi bagaimana gitu, jadi ketika kita diajak ya senang sekali lah dan bersyukur gitu, artinya ya Pak Adi ini dekat dengan banyak kalangan di Prinseu, termasuk kalangan ulama, kiai, pondok pesantren itu beliau dekat gitu. Dan kita tahu bagaimana track record Pak Adi itu di Prinseu waktu beliau menjabat jadi PJ Bupati. Artinya perkenalan itu, kedekatan itu yang menjadi kita tahu. Ya kita ketika diajak ya rasanya senang. Tapi awalnya menyangka nggak Gus His? Kayak terkejut mungkin awalnya kok bisa memilih saya gitu mungkin. Ya karena kita juga nggak terpikir ya, nggak sama sekali nggak terpikir untuk ikut pilkada ini gitu. Ya itu tadi karena kemudian mengerucut ke beberapa orang dan akhirnya saya diamanai gitu. Diamanai, diminta oleh tokoh-tokoh agama tadi, oleh kiai ulama itu untuk mendampingi beliau. Jadi nggak ada persiapan. Jadi nggak ada persiapan ya, karena nggak nyangka itu tadi. Gitu. Ya, insya Allah lah. Jalankan ini ya visi-misinya itu tadi ya Gus His. Jadi memang ini untuk Gus His sendiri awalnya nggak nyangka kalau bakal amanah untuk mendampingi Pak Adi di pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Prinseu nih Tribuners. Nah Tribuners, kita tahu dia cerita di balik, tapi kalau untuk ceritanya gimana nih awal mulanya Pak Adi, maksudnya atau dari pihak pengusung Pak Adi, Gus His sendiri? Nggak, kali saya dengan Gus ini sebenarnya sudah lama. Oh sudah lama. Artinya kami sejak saya bertugas di Kabupaten Prinseu, saya kan sering berinteraksi ya dengan pondok pesantren, dengan para kiai. Jadi kami sebenarnya ya sudah komunikasi, tapi belum terpikir dari awal, gitu ya. Untuk itu tidak direncanakan dari awal. Saya hanya mencari saja gitu figur-figur yang saya anggap gitu ya untuk mendampingi saya sekaligus siap pas juga memang untuk bersama-sama nanti
Kabupaten Princes Sewu gitu ya. Karena Princes Sewu kan daerah yang religius, gitu kan, masyarakatnya yang tadi yang apa namanya yang guyup yang saya memang dari awal sudah meminta gitu ya bahwa saya ini ya harus berpasangan kira-kira ada kriteria lah ya. Ada kriterianya. Ada kriteria. Tapi kan sosoknya kan banyak juga kan, Iya. sehingga harus mencari gitu ya. Sebelum ada beberapa juga yang kita pertimbangkan gitu ya, kita diskusikan ya wujud ya kepada Gus His. Ya, semoga dengan Adi dan Gus bersatu ini bisa ya semoga akhirnya memilih ya. Ya, insyaallah. Itu harapannya di cita-cita Adi dan juga Gus His untuk kemajuan Kabupaten Princes Sewu dapat terwujud. Amin. Nah, ini Mutiara ingin bertanya Pak Adi. Ini kan kita tahu tadi di awal Mutiara juga sudah menyampaikan kalau Pak Adi ini memang terlihat sangat siap melihat dari daftaran sebagai pendaftar pertama, datang di hari pertama, bahkan turun langsung ke masyarakat ini menjadi pasangan calon yang pertama. Ya. Dan juga tes kesehatan. Ini kalau boleh tahu Pak Adi, apa sih Pak yang menjadi kiat-kiat Pak Adi itu bisa melakukan semua ini pertama-pertama gitu, atau yang awal gitu? Ya, jadi memang ini sudah jadi pegangan saya. Ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus melakukan perencanaan dengan baik. Saya berpegang prinsip begini, kalau kita sudah melakukan perencanaan dengan baik, kita tuh sudah sukses 50%. Karena itu dalam menghadapi pilkada ini saya juga sudah melakukan persiapan dan perencanaan yang matang gitu ya. Tadi disampaikan bagaimana kita bisa mendaftar pertama. Itu karena memang semuanya sudah siap. Sudah siap ya. Bahkan mungkin kalau yang lain masih gonjang kaji menjelang beberapa hari sebelum pendaftaran ya, betul sekali, Pak. untuk memilih pasangan waktu itu masih gonjang kaji, partai itu masih berubah-berubah. Ada kan yang tiba-tiba berubah dalam waktu hanya 3-4 hari. Kalau kami ya alhamdulillah, artinya mungkin dalam hitungan 1 bulanan lah sebelum pendaftaran itu semua sudah ready. Oh, 1 bulan sebelum pendaftaran sudah ready. Sudah ready. Bahkan partai pengusung pun kita sudah dapatkan SK B1 KWK sesuai dengan PKP sebelumnya. Tapi kan tidak perlu kita umbar ya. Iya benar. Dinamikanya ya. Tapi kami sudah menang dan sudah siap. Sehingga kita lebih siap. Kita lebih siap. Sehingga buat baju ini pun udah dari mungkin sebulan lebih. Udah buat. Jadi artinya semua saya berpegang prinsip melakukan perencanaan dengan baik, ya, insya Allah ke depan perjalanannya juga akan bisa berjalan dengan lancar dan itu kita buktikan ya. Dan kami tentu juga berharap bahwa ini tidak sampai dengan pendaftaran tentu ya. Hasil dari perencanaan yang baik ini juga bisa sampai nanti pada saat pemilihan iya betul. Pemungutan suara itu dia poinnya ya. Jadi dari semua persiapan ini harapannya nanti hasilnya pada saat pemilihan atau persiapan dari Pak Adi dan juga Gus His. Nah, ini Mutiara bertanya lagi nih ke Gus His karena kebetulan ya mungkin ini pertama kali. Jadi Mutiara ini masih banyak rasa penasaran ya tentunya. Gus His kalau boleh tahu ini panggilan Gus His sendiri ini punya tersendiri apa bagaimana gitu kan? Karena kan biasa ini Mutiara panggil Pak Adi, Pak. Terus ini spesial Gus His gitu. Bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah dan kira-kira nih Gus His sejauh ini ada nggak sih tugas khusus mungkin diamanatkan oleh Pak Adi pada saat nanti kalau misalkan kita turun ke masyarakat seperti apa dan kalau misalkan dipercaya oleh masyarakat menjadi wakil bupati bakal gimana nih gitu? Ya kalau Gus itu kan sebenarnya panggilan anak kiai ya. Jadi kebetulan memang bapak saya, bapak saya itu kalau alhamdulillah Gus punya pesantren udah meninggal. Jadi karena beliau punya pesantren dan kiai, kemudian banyak orang memanggil Gus His gitu. Jadi karena kebetulan saya juga sampai sini kan kalau pesantren di Ambarau di Princes Sewu. Iya, jadi ya nggak spesial banget apa di Princes Sewu banyak ini Gus yang maju juga banyak nih kemarin yang muncul banyak. Kalau tugas khusus nggak ada sih Mbak, belum ada. Ya
bareng-bareng dengan Pak Adi kita membantu lah nanti seperti apa kerjanya, kita hanya siap membantu di Pak Adi ke depannya. Gitu. Oke, jadi kalau untuk tugas khusus sendiri nggak ada, lebih pokoknya nanti bekerja Iya. sama dengan Pak Adi, sinkron dan juga istilahnya bisa memajukan Prinseu Betul, sesuai ya. dengan Ya. tujuan utama Iya. di awal ya. Oke, nah Pak Adi ini kalau Mutiara boleh tahu, sejauh ini Pak Adi kan sudah mendengar nih proses pendaftaran sudah dilalui dan kita masih menunggu beberapa lagi nih Pak Adi. Sejauh ini bagaimana persiapan Pak Adi dan juga Gus His untuk ke tahap berikutnya? Ya kita tetap berjalan lah sesuai dengan di rencana yang sudah kita susun ya. Artinya sekarang ini masih menunggu proses di KPU untuk penetapan, ya, penetapan. Kemudian setelah itu mungkin baru diberikan nomor, baru masuk ke tahapan kampanye. Ya. Nah, untuk mengisi waktu-waktu ini kami tetap jalan bersosialisasi ke masyarakat, ya. Kemudian juga menjaring aspirasi Ya, mendengar aspirasi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Karena sejak awal saya turun, kemudian juga bersama-sama dengan Gus His, kami selalu ketika kita berkesempatan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat, saya selalu membuka kesempatan untuk silakan yang ingin ada bertanya atau kita berdiskusi. Karena ini kita perlukan supaya kita tahu sebenarnya apa sih kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi persoalan pokok di masyarakat, sehingga nanti ketika kita menyiapkan program itu jangan sampai nanti ya programnya yang dibuat A padahal masyarakatnya inginnya yang B sebenarnya kebutuhan masyarakat kan? Nah jadi ini kita lakukan dan sampai sekarang kami terus bersosialisasi sambil menunggu proses di KPU. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ya. Tapi menariknya ini, kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, ternyata Kabupaten Prinseu ini yang paling banyak calonnya. Iya ya, ada 4 pasangan calon kalau tidak salah ya, Pak Adi dan Gus His ya. Dan ini kan mungkin kalau yang 2 calon oke lah, ini 4 di Kabupaten Prinseu gitu. Wah, ini sungguh luar biasa sekali dan ini di Provinsi Lampung menjadi yang terbanyak. Kalau untuk mungkin dari Gus His dulu nih, bagaimana Gus His? Optimis nggak dengan apa istilahnya persaingan yang bisa dikatakan ini cukup ketat karena lawannya ada 3 pasangan calon nih. Iya, ya bisa dikatakan Prinseu demokratis lah ya. Kelihatan demokratisnya itu kelihatan. Ya kita optimis lah. Semuanya tentu punya optimis dan kita membangun jaringan itu dan bersama-sama Pak Adi dan teman-teman kita semua ya, sudah optimis lah di ke depan. Ya insya Allah kalau dari awal ini bareng-bareng terus terjadi pilihan suara ya kita tetap ya ingin mendapatkan yang terbaik dan suara terbanyak tentunya di Kabupaten Prinseu. Terbaik kan biasanya terbanyak. Nah kalau sih sendiri ya harapannya seperti itu nih. Kalau Pak Adi nih Pak, bagaimana nih Pak dengan banyaknya pesaing pasangan calon yang lain? Jadi memang dalam proses tadi Prinseu ini ya, mungkin yang cukup menarik lah ya dari seluruh kabupaten kota. Karena dari awal calon-calon yang muncul pun paling banyak itu dari di Prinseu. Ini contoh kan salah satu partai itu membuka fit and proper ya. Itu bahkan Bandar Lampung aja cuma 12 yang ikut waktu itu. Terus sampai 16 pada saat awal ya. Pada saat awal ada wakil, ada calon bupati, calon wakil diundang. Yang hadir untuk ikut Prinseu paling banyak sampai 16 juga di jadi artinya antusiasnya cukup tinggi. Cukup tinggi. Saya kira ini juga baik ya, dalam proses demokrasi ini untuk masyarakat juga akan lebih banyak pilihan tentunya. Kita misalkan apalagi yang maju ini boleh dikatakan memang inilah tokoh-tokoh potensialnya kan. Selama ini yang didengar-dengungkan kan dari semua calon inilah yang kemudian akhirnya semua dapat pengaruh untuk maju. Kalau saya cukup senang lah, artinya silakan nanti masyarakat memilih gitu ya, memilih untuk melihat bagaimana kapasitas ya, gimana kompetensinya, gimana track recordnya, apa yang dilakukan. Justru masyarakat nanti bisa punya banyak pilihan. Akhirnya nanti akan menentukan karena ini kan proses untuk 5 tahun ya, 5 tahun ke depan. Panjang 5 tahun. Jadi kalau salah memilih ya 5 tahun
selama 5 tahun ini nyesel terus kok saya milih ini ya kan. Nah, jadi saya pikir ini positif. Kalau untuk saya menyambut baik. Lebih banyak calon, bisa muncul nanti gagasan-gagasan kan. Nanti siapapun nanti yang terpilih, ya gagasan calon yang tidak terpilih kan bisa juga. Karena itu semua tujuannya untuk banyak. Jadi kalau tanggapan saya seperti itu. Oke, jadi tanggapannya positif ya. Bahwasannya memang Kabupaten Pringsewu ini antusiasmenya luar biasa dan demokratis. Demokratis. Nah, ini Pak Adi tadi juga sudah dijelaskan pendapat Pak Adi, tapi kalau sejauh ini Pak Adi sendiri optimis nggak nih Pak? Ya, harus optimis. Harus optimis ya, dan juga harus optimis ini ya. Apalagi persiapannya tadi, kuncinya kan itu. Kuncinya di persiapannya, kita sudah buat perencanaan ya. Perencanaan yang matang tentunya, dengan tim juga. Dengan tim gitu, yang sudah sejak beberapa bulan yang lalu lah ya. Jadi kalau mungkin baru ketemu sama Gus 3 hari sebelum pendaftaran, kami juga kan mungkin belum ketemu semisterinya kan. Kalau semisterinya belum ketemu. Kita sudah saling itu sudah ketemu. Apalagi kita memang sudah kenal cukup lama ya sejak saya di Pringsewu. Karena Gus ini aktif juga di RNI ya. RNI itu Persatuan Pondok Pesantren. Dia ini sekretaris. Jadi sudah sering kita berkomunikasi. Ya, sudah sering komunikasi ya, itu jadi salah satu faktor penentu karena kan pasangan ya harus solid gitu. Harus misi seperti itu. Harus kompak ya, betul Gus. Nah, kalau dari Gus sendiri kan tadi sudah menceritakan juga nih kepada Tribuners bahwasannya kenapa nih sampai akhirnya Gus yang diamanatkan manfaat sejauh ini. Tadi juga kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Adi dan juga Gus. Ini sejauh ini dari Pak Adi dan Gus tentunya optimis karena persiapannya sudah dilakukan semaksimal mungkin bahkan dari jauh-jauh hari. Ini Mutiara yang penasaran kemarin pada saat balik lagi ya Pak. Iya. Sebenarnya pada saat mendaftar itu datang rame-rame ke KPU dengan masyarakat juga Pak? Iya. Dengan tim pendukung. Berbagai masyarakat ya dari partai politik tentu ya. Pendaftaran ini yang mengawal tentu partai politik yang mengantarkan kita ya. Kemudian dari berbagai elemen masyarakat gitu ya, semua kalangan kita ajak lah ya perwakilan. Karena kami ini kan sebagai simbol juga bahwa kita ingin merangkul semua kalangan, semua kelompok usia. Semua kelompok usia betul. Jadi semua strata sosial dan sebagainya. Ya Insya Allah ini tidak hanya pada saat mengantarkan ke pendaftaran saja, tapi nanti sampai kertas suara ya. Suara bahkan sampai perjalanan 5 tahun ke depan kita akan bersama-sama dengan masyarakat. Oke. Tapi kalau satu poin penting nih Pak Adi dan juga Gus His, kalau Pak Adi sebenarnya Kabupaten Pringsewu ini nih yang menjadi keinginan maju menjadi bupati gitu untuk Kabupaten Pringsewu apa Pak? Yang dilihat dari Kabupaten Pringsewu ini sebenarnya apa sih Pak Adi? Itu memang sering juga ya saya menerima pertanyaan itu ya. Pringsewu itu kan kabupaten yang kayaknya kecil, sehingga kalau ingin itu memang agak bisa memilah yang menetapkan dan itu memang saya rasakan. Saya rasakan selama saya 1 tahun 9 bulan menjabat tetapi pasti ada jalan ya, pasti ada jalan. Kita kan bisa melakukan terobosan misalnya untuk anggaran pembangunan yang bisa ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah pusat dan itu sudah terbukti ya. Salah satu kita bisa membangun satu ruas jalan ke selatan itu dengan anggaran 30 miliar dari dana impres itu hampir setara dengan seluruh anggaran APBD Pringsewu untuk membangun jalan kabupaten. Nah, itu bisa terwujud ya tadi karena ada sinergitas ya. Kita bersama-sama ke pemerintah pusat bersama dengan DPRD-nya, bersama mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat Pringsewu yang ada di pemerintah pusat gitu. Ternyata bisa gitu kita mendapatkan. Dan sehingga saya tetap optimis walaupun dikatakan Pringsewu ya rendah. Nah, kemudian Pringsewu punya potensi cukup besar. Ya. Pringsewu walaupun sekarang menurut negara bisa tambah, kita punya potensi tambah. Pertanian kita memang sudah jadi andalan Provinsi Lampung. Sehingga bagaimana kita mengoptimalkan sektor-sektor pertanian tadi, mungkin ya sekarang perlu daerahnya kita melaksanakan hilirisasi sehingga tidak hanya menjual hasil produk dari panen, misalnya tadi bisa dibuat produk-produk turunannya. Nah, ya bagaimana kita juga bisa
investor untuk mau ikut juga membangun Prinsewu. Karena kalau hanya pemerintah daerah, nah tadi jadinya kan Kecil ya. Nah jadi itu saya kira ke depan yang harus dilakukan sehingga potensi yang ada di Kabupaten Prinsewu ini bisa terangkat ya, bisa berjalan secara positif menuju kesejahteraan masyarakat. Iya, jadi maksimal ya penggunaannya. Nah, kalau dari sendiri ini bagaimana melihat Kabupaten Prinsewu? Ini kalau Gus sendiri, mohon maaf ini Mutiara bertanya, dari kecilnya di Prinsewu atau bagaimana? Iya, saya benar-benar di Prinsewu. lahir di Saya SD negeri di Prinsewu. SD-nya bahkan sekarang udah nggak ada. Tapi di situ saya kemudian SMP, SMA, hanya kuliah saya di Jogja. Tapi kalau sebagian besar hidup saya di Prinsewu. Makanya itu karena kecintaan kita di Prinsewu dan melihat Pak Adi ini luar biasa, jadi kita ya punya kesempatan untuk manfaat yang lebih luas gitu. Jadi makanya kita melihat Prinsewu itu sudah digambarkan oleh tadi itu, ya saya siap membantu mewujudkan apa yang tadi disampaikan Pak Adi itu untuk optimalisasinya. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, Tribuners ini nggak kerasa ya, ternyata kita sudah berbincang cukup lama juga dengan kedua narasumber kita. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, Mutiara ingin mendengarkan closing statement dari Pak Adi dan juga Gus Sis. Mungkin dari Pak Adi terlebih dahulu. Ya, bahwa pemilihan kepala daerahnya masih untuk masyarakat memilih pemimpinnya. Ya. Nah, oleh karena itu untuk saya akan memberikan kebebasan masyarakat untuk memilih di dalam pilkada tadi nanti menyalurkan hak suaranya ya. Kami hanya menawarkan inilah program-program yang nanti akan kita lakukan jika kami nanti memberikan kesempatan mendapat amanah. Saya kira saya sudah melakukan 1 tahun 9 bulan sudah berbuat untuk Kabupaten Prinsewu, masyarakat sendiri bisa menilai. Dan sampai sekarang pun walaupun sudah tidak lagi menjabat, saya sekarang apalagi sudah bersama dengan BISI juga seluruh masyarakat juga selalu untuk bisa memberikan yang terbaik ya. Kita juga tetap memberikan misalnya bantuan dalam macam pemberdayaan, pelatihan kepada masyarakat. Ya. Nah mudah-mudahan nanti ke depan apa yang sudah kami rencanakan ini memang benar-benar bisa terwujud ya. Karena kita kan sudah mendengarkan juga nih aspirasi masyarakat sebenarnya apa yang itu sangat besar manfaatnya untuk saya bisa nanti mungkin membuat sebuah program ya bersama dengan perangkat daerahnya nanti untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Prinsewu. Jadi masyarakat silakan menilai dengan cermat ya untuk memilih pemimpin terbaik yang nanti akan amanah dan akan berjuang bersama masyarakat untuk membangun Kabupaten Prinsewu yang lebih dulu dan masyarakatnya yang sejahtera. Amin. Oke. Saya mendengarkan closing statement dan selanjutnya dari Gus Sis boleh disampaikan kepada Tribuners di rumah. Jadi 5 tahun dulu lama tadi ya Mbak, 5 tahun lama. Makanya prosesnya hanya di 3 bulan ke depan ini prosesnya. Makanya kalau untuk yang lama kan itu artinya jangan coba-coba gitu. Jangan coba. Untuk prinsip itu jangan coba-coba dan kita tahu bahwa beliau Pak Adi ini memiliki pengalaman dan keahlian yang luar biasa. Jadi kalau kita itu meyakini bahwa ada hadisnya idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Jadi kalau menyerahkan segala urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Jadi Prinsewu itu harus ditangani, dikelola oleh orang yang punya keahlian dan pengalaman dan masyarakat bisa menilai bagaimana kompetensi Pak Adi, keahlian beliau dan segala sesuatunya, pengalaman di pemerintahan, di birokrasi itu beliau sudah luar biasa dan itulah menjadi pertimbangan kami bagaimana bersama-sama membersamai Pak Adi karena butuh seorang pemimpin yang ahli menguasai semua lini di Kabupaten Prinsewu dan
kebetulan beliau tidak hanya memikirkan dunia Mbak, jadi dunia akhirat. Seimbang jadi jalannya. Seimbang. Jadi dunia akhirat itu difikirkan sehingga bukan hanya kegiatan yang lahiriah, juga batiniah, artinya dengan pesantren-pesantren, dengan pendidikan Islam dan pendidikan keagamaan yang lainnya, beliau juga merangkul sehingga nanti akan seimbang pembangunan di Kabupaten Pringsewu itu seperti itu. Makanya tujuan yang mulia tadi ya kita siap membersamai beliau, membantu beliau mengoptimalkanlah segala potensinya. Mudah-mudahan berhasil lah. Amin, amin. Semoga ini masyarakat Kabupaten Pringsewu yang menyaksikan tayangan ini bisa disimak baik-baik ini ya. Ada Pak Adi dan juga Gus. Tadi sudah disampaikan bajunya berwarna oranye ini ya. Jadi kasih tadi hashtagnya apa Pak? Ojo lali singanggo klambi ore. Oke. Dan sudah ya semoga Tribuners di rumah yang masyarakat Kabupaten Pringsewu bisa mengingat pasangan calon Pak Adi dan juga Gus His, dan tadi sudah kita dengarkan bersama seperti apa ini proses yang sudah dilalui oleh Pak Adi dan juga Gus His, dan kita masih menunggu proses selanjutnya sampai nanti hitungan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 nanti. Nah, Tribuners, mungkin itu saja perjumpaan kita dalam tayangan podcast Matolog bersama dengan Mutiara dan juga narasumber kita, yaitu calon Bupati Kabupaten Pringsewu Bapak Adi Erlansyah dan juga calon Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Bapak Hizbullah Huda atau Gus His panggilan akrabnya. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, Bapak dan juga Gus His. Sehat selalu dan sukses nanti di pilkada. Semoga tahapannya bisa berjalan dengan lancar. Baik Tribuners, mungkin itu saja perjumpaan kita. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News.